Apa kabar pionir sejati? Saya berharap Anda tetap bersemangat dalam menambang. Pada tutorial kali ini kita akan membahas pembaruan teknologi dan produk dari Pi Network hingga kuartal pertama tahun 2023 seperti yang dirilis oleh Core Team di beranda pertanggal 20 April 2023. Kita para pionir wajib mengetahui dan terus tetap mengikuti apa saja yang dikerjakan dan dikembangkan oleh Core Team, agar kita lebih memahami betapa seriusnya mereka menciptakan mata uang digital Pi. Juga agar kita menjadi sabar menanti kerja keras mereka. Saya kira adalah wajar juga kita berterima kasih atas pertolongan mereka kepada everyday people atau masyarakat awam seperti kita-kita ini. Mari kita dukung kerja Core Team. Dengan cara apa? Turut membangun aplikasi penunjang ekosistem Pi? Kalau Anda mempunyai kompetensi untuk itu, monggo, silakan. Tapi rasanya sudah terlambat sebab sayembara hackathon sudah ditutup. Barangkali satu-satunya cara yang dapat kita lakukan sekarang ini adalah dengan terlibat dalam menguji coba aplikasi yang telah mereka bangun sebelum akhirnya mereka akan launching atau luncurkan secara resmi nanti. Tonton video tutorial ini sampai selesai agar tidak tertinggal dengan penjelasan tambahan atau catatan dari saya pribadi. Dan bagi Anda yang belum, mohon agar video ini Anda subscribe dan like terlebih dahulu, lalu share kepada semua referral Anda agar semua pionir sepaham, dan juga tekan tombol bell agar kepada Anda diberi notifikasi untuk video tutorial berikutnya. Anda juga bisa simak video-video tutorial yang sudah kami tayangkan sebelumnya. Terima kasih. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi, patuhi anjuran Core Team dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan mereka. Selain tidak boleh membuat akun palsu atau akun ganda, utamanya adalah jangan menukarkan Pi Anda dengan mata uang fiat pada masa enclosed mainnet seperti sekarang ini. Ini perlu saya tekankan sebab Core Team sudah memperingatkan sebelumnya akan ada sanksi baik terhadap penjual maupun pembeli saat open mainnet nanti. Saya bukan menakut-nakuti loh ya, tetapi yang namanya sudah dilarang, ya jangan lakukan. Baik. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita. Pembaruan teknologi dan produk kuartal 1 2023. Pembaruan teknologi dan produk kali ini berfokus pada kuartal pertama tahun 2023 dan didasarkan pada pengumuman Pi Day terbaru, di mana kami membahas apa yang sudah dilakukan oleh Core Team dan para pionir untuk membantu Pi Network menuju Open Mainnet. Untuk meringkas dan menegaskan kembali, kami menekankan perlunya berkontribusi bersama selama fase enclosed mainnet demi mencapai dua tujuan utama, yaitu yang pertama, verifikasi massal jutaan identitas pionir melalui solusi KYC nyata atau alamiah yang dapat diskalakan, diikuti dengan migrasi saldo penambangan seluler pionir ke Pi Mainnet. Catatan saya, masih banyak pionir yang sampai sekarang belum juga melakukan KYC, termasuk saya sendiri. Aplikasi KYC ini sengaja belum dituntaskan oleh Core Team dengan alasan yang sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya. Jadi, mari bersabar dan tidak usah menunggu undangan KYC lagi sebab sudah tidak ada. Satu-satunya cara adalah masuk melalui Pi Browser dan tap pada kyc.pi. Yang kedua, pembuatan utilitas untuk mata uang kripto Pi melalui ekosistem Pi. Ingat, pencapaian tujuan ini hanya dapat terjadi jika semua peserta, mulai dari Core Team, pengembang komunitas, dan para pionir, melakukan upaya masing-masing untuk mempersiapkan jaringan agar matang dan siap menghadapi periode Open Mainnet. Seperti biasa, pembaruan teknologi dan produk ini berfokus pada apa yang telah dikerjakan oleh Core Team serta fitur dan item kerja yang relevan dan menarik bagi para pionir. Ini mungkin menghilangkan upaya dan penyebaran Pi Network yang tak terhitung banyaknya terkait dengan revisi antarmuka lain-lain, back-end atau ujung aplikasi, skalabilitas,
keberhasilan komunitas, dan perbaikan bug atau error kecil. Ekosistem dan pembangunan aplikasi. Pi Network telah berupaya secara signifikan untuk memajukan sumber daya pengembangan aplikasi dan ekosistem Pi, yang bersama-sama memfasilitasi penggunaan dan pembangunan utilitas nyata untuk komunitas Pi. Singkatnya, kami menginginkan agar para pionir mengalami ekosistem Pi bawaan yang terintegrasi dengan mata uang kripto Pi yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang aplikasi Pi dan para pionir. Lebih banyak aplikasi berarti lebih banyak kasus penggunaan serta peluang pembuatan utilitas bagi semua orang di jaringan. Upaya ini ditentukan oleh dua kriteria di bawah ini dan bekerja sama satu dengan yang lain, yaitu yang pertama, membangun infrastruktur, ekosistem, dan fitur serta sumber daya pengembang Pi untuk membootstrap dan memfasilitasi pembuatan utilitas dan pembangunan aplikasi Pi untuk komunitas Pi yang terdiri dari lebih dari 45 juta pionir terlibat. Yang kedua, menumbuhkan aplikasi dan utilitas Pi melalui berbagai program yang mendorong pengembangan seperti Hackathon kuartal pertama 2023 terbaru, penjangkauan komunitas Pi, pengembangan bisnis eksternal, dan aplikasi internal yang dibuat oleh core team. Berikut adalah beberapa fitur yang telah kami kerjakan dan sebarkan. Ekosistem testnet, yaitu antarmuka baru untuk terlibat dengan aplikasi testnet di Pi Browser. Memberi perhatian jauh kepada para pionir tentang bagaimana ekosistem mainnet dapat terlihat. Hub pusat aplikasi, atau garis miring utilitas terpilih dengan kriteria aplikasi mainnet. Dengan ekosistem testnet, beberapa hal berikut ini diharapkan dapat tercapai. Para pionir dapat menjelajahi aplikasi Pi, termasuk beberapa aplikasi Hackathon di ekosistem Pi dan mendukung upaya pengembang dengan cara berinteraksi dengan aplikasi mereka. Catatan dari saya, silakan Anda jelajahi aplikasi Pi Network, termasuk aplikasi pemenang Hackathon yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ayo kita dukung mereka dengan cara mencoba berinteraksi sebanyak mungkin agar dapat memberi masukan kepada para pengembang aplikasi. Kemudian, pengembang komunitas dapat memberikan cakupan aplikasi Pi mereka kepada para pionir untuk menguji dan mengulang dalam membangun aplikasi yang lengkap. Catatan saya, ini sangat perlu untuk kita terlibat, sebab proses pembuatan aplikasi atau programming itu membutuhkan uji coba sebanyak mungkin serta masukan dari para pengguna atau user. Dengan demikian, pengembang aplikasi dapat melakukan perbaikan, utamanya mendeteksi adanya bug. Dalam kurung, bug ini bahasa Indonesianya adalah kutu kecil, hampir tidak terlihat, namun ada dan sangat mengganggu. Istilah ini dipakai untuk mengistilahkan tanda kutip error kecil di dalam pembangunan suatu aplikasi. Aplikasi dalam pengembangan ini diizinkan dalam ekosistem testnet dengan kriteria awal minimum untuk memaksimalkan kolaborasi terbuka dan visibilitas dalam pembangunan utilitas komunikasi yang mana pionir harus menggunakannya atas kebijaksanaan mereka sendiri dengan harapan bahwa aplikasi tersebut masih dalam pengembangan. Baca pengumuman Pi Day untuk mempelajari lebih lanjut tentang ekosistem testnet. Yang berikutnya, fitur pembayaran aplikasi ke pengguna dirilis di testnet untuk menguji aliran pembayaran dari pengembang aplikasi kepada pengguna. Ini adalah untuk membantu mengembangkan utilitas untuk Pi. Kami mengizinkan jenis pembayaran baru bagi pengembang untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi mereka dan mengembangkan fungsi yang dimaksudkan sepenuhnya. Catatan saya, bagi Anda yang terlibat sebagai pengembang aplikasi, hal-hal berikut ini adalah sangat bermanfaat, harap diperhatikan. Namun jika tidak, baik juga diketahui untuk sekedar mengikuti perkembangan teknologi di Pi Network. Yang pertama, dompet pengembang dirilis di testnet sebagai dompet khusus bagi pengembang aplikasi
untuk menyimpan dan menggunakan Pi untuk aplikasi yang sedang mereka kembangkan. Ini gunanya adalah di mana dompet ini dibuat dan diintegrasikan ke dalam aplikasi testnet sesuai permintaan. Kemudian untuk dompet pengembang mainnet, Pi sedang melakukan beberapa pengujian dan peninjauan dompet pengembang testnet dan akan membuatnya tersedia di mainnet setelah peninjauan selesai. Dompet mainnet akan mengharuskan pengembang untuk mengirimkan aplikasi untuk ditinjau sebelum mendapatkan dompet pengembang mainnet. Pengembang saat ini dapat mengajukan aplikasi untuk dompet pengembang mainnet. Lalu selanjutnya, Hackathon kuartal 1 telah diadakan dari tanggal 9 Januari hingga tanggal 5 Maret untuk mendorong pembangunan aplikasi web seluler yang memenuhi kebutuhan pengguna nyata, mendukung penggunaan mata uang kripto Pi, dan memastikan bahwa aplikasi intuitif untuk digunakan dan dapat diakses oleh orang awam. Kami menerima lebih dari 360 pengajuan proyek yang memenuhi syarat dari para pionir di seluruh dunia dan lebih dari 200 pengajuan setelah tenggat waktu. Di antara pengajuan hackathon terdapat berbagai kasus penggunaan yang kuat seperti aplikasi media sosial, aplikasi keuangan, pasar, game, aplikasi berita, aplikasi ekosistem, dan banyak lagi. Baca di sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang para pemenang hackathon yang kami pilih. Catatan saya, hal ini sudah saya jelaskan pada video tutorial berjudul Catatan Pribadi atas Pengumuman Core Team Quarter 1 2022 Hackathon Winner. Para pengembang aplikasi yang belum meluncurkan aplikasi, teruslah membangun karena lebih banyak program menarik akan datang. Kemudian, perbaikan brainstorm app dilakukan agar pionir dan pengembang dapat lebih mudah menjelajahi berbagai ide dan berpasangan dengan orang yang berpikiran sama untuk membangun aplikasi inovatif. Dan aplikasi dapat ditinjau, diperiksa, dan diberi peringkat secara terdesentralisasi oleh para pionir. Brainstorm juga memiliki penekanan tambahan pada dukungan terkait hackathon seperti berikut ini. Sebagian besar hackathon kuartal pertama 2023 baru-baru ini dijalankan di aplikasi Brainstorm. Proyek atau peringkat permohonan hackathon. Yang kedua, dukungan teknis dan pengalaman terintegrasi untuk permohonan hackathon dan tinjauan proyek pada berbagai alat. Ingat, Brainstorm adalah upaya kolaboratif, upaya bersama. Buka aplikasi Brainstorm di Pi Browser untuk membuat proyek Anda sendiri, bergabung dengan proyek yang sudah ada, atau pilih ide para pionir lainnya. Berikutnya, lisensi perangkat lunak sumber terbuka Pi atau PIOS atau Pi Operating System dirilis dalam memberdayakan pengembang komunitas Pi untuk membuat aplikasi dan alat sumber terbuka untuk ekosistem Pi dan mendorong kolaborasi di antara pengembang komunitas Pi dalam ekosistem Pi. Pengembang Pi sekarang dapat memiliki akses ke pustaka pemrograman berlisensi PIOS dari kode template dan materi yang dapat diedit. Semuanya tersedia untuk mereka ulangi dan bereksperimen atau uji coba. Berikutnya, kekayaan pengetahuan Pi kolektif ini memungkinkan pengguna kami untuk berkembang dan belajar dalam skala besar dan dari satu sama lain sambil menghemat waktu. Lisensi PIOS memberikan penggunaan perangkat lunak yang tidak terbatas hanya di dalam ekosistem Pi. PIOS berhasil digunakan oleh banyak pengembang hackathon kuartal pertama 2023 saat mengembangkan dan membagikan kode sumber aplikasi Pi mereka, termasuk 4 proyek pemenang. Baca lebih lanjut tentang PIOS di sini. Catatan saya, silakan tab jika Anda ingin mengetahuinya. Hal-hal berikut ini sangat penting untuk diketahui dan dilakukan oleh kita, para pionir. Mainnet dan pembaruan umum. Selain merilis fitur pengembang untuk mendukung pertumbuhan utilitas, Pi Network melanjutkan pekerjaannya untuk meningkatkan pengalaman para pionir dalam aplikasi di situs web Pi dan untuk migrasi mainnet. Yang pertama, penguncian pasca migrasi sedang dikembangkan.
Ini maksudnya adalah untuk mengizinkan para pionir membuat penguncian baru di dalam dompet mainnet Pi mereka setelah migrasi mainnet. Ini adalah fitur penting untuk ekosistem mainnet, untuk lebih mendukung ekosistem yang sehat dan lancar, serta mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Catatan saya, jadi bagi Anda pionir yang sudah migrasi, baik migrasi otomatis atau migrasi mandiri, segera kunci Pi Anda di wallet Pi dengan passphrase yang baru. PiChat Migration sedang dalam proses perubahan besar infrastruktur yang akan memungkinkan pengembangan dan penerapan fitur obrolan atau chatting di masa mendatang dengan lebih cepat. Tujuannya antara lain adalah membuat perubahan besar pada infrastruktur backend Pi Chats untuk mengaktifkan migrasi ini. Ini akan memungkinkan peningkatan stabilitas pada aplikasi chatting dan layanan Pi lainnya, terutama selama waktu puncak komunikasi atau traffic. Secara keseluruhan, ini membantu meningkatkan pengalaman jutaan pionir untuk berinteraksi satu sama lain setiap hari, di mana moderator komunitas membantu menjawab pertanyaan dan memelihara kebijakan untuk memastikan lingkungan yang aman, informatif, dan produktif untuk semua. Ini juga membuka jalan untuk pengembangan lebih lanjut dan fitur baru di PiChat. Pi Website Design Reform dirilis pada Pi Day dengan tampilan, nuansa, dan konten yang diperbaharui. Selain tampilan, situs web baru ini membantu merampingkan konten dan berita ke lebih banyak pionir di komunitas, sehingga meningkatkan desain dan pengalaman pengguna. Silakan kunjungi mindpi.com untuk mempelajari lebih lanjut tentang Pi Network dan fitur baru yang telah kami tambahkan, termasuk halaman pengembang khusus. Penyempurnaan umum pada corong migrasi mainnet diterapkan, termasuk berbagai peningkatan efisiensi pada infrastruktur, orientasi, pengalaman pengguna, dan lainnya. Kemudian perbaikan terjemahan juga dibuat dalam aplikasi pengembangan Pi. Tujuannya menambahkan beberapa terjemahan dan memperbaiki terjemahan yang hilang di seluruh aplikasi. Sekarang, lebih banyak pionir dari berbagai wilayah atau belahan dunia dapat berinteraksi dengan Pi dalam bahasa asli mereka yang dihasilkan secara desentralisasi oleh para pionir. KYC untuk semua. Open for All KYC adalah kemajuan menarik yang dapat dicapai pada kuartal terakhir, menghadirkan apa yang telah dinanti-nantikan oleh seluruh komunitas. Meskipun sebagian besar jaringan telah dapat mengirimkan dan lulus KYC kapan saja mereka mau, program khusus KYC tentatif memberi kesempatan kepada beberapa akun dengan persyaratan verifikasi yang lebih kompleks untuk melanjutkan KYC sambil berhati-hati sebelum memberi mereka status lulus. Pi telah mengizinkan banyak akun yang baru mengaktifkan KYC untuk diterapkan melalui KYC tentatif sambil memastikan integritas dan keakuratan jaringan KYC. Selain KYC tentatif, pemberitahuan dalam aplikasi dirilis untuk para pionir untuk mengingatkan dan mendorong referral team dan anggota security cycle mereka untuk memulai proses KYC dan migrasi secara mandiri. Mirip dengan pengingat penambangan yang telah digunakan pionir untuk melakukan ping ke tim mereka untuk menambang, fitur ini mempromosikan upaya terdesentralisasi demi mempercepat kemajuan jaringan dalam KYC dan migrasi, sehingga kita dapat lebih dekat dengan Open Mainnet. Untuk membantu jaringan besar melewati KYC dan bermigrasi ke Mainnet, Anda dapat memberitahu tim Anda dari aplikasi penembangan Pi untuk mengingatkan mereka agar memulai proses KYC dan migrasi mereka sendiri. Enclosed Mainnet, semua telah siap. Sekarang, semua komponen infrastruktur penting utama untuk KYC dan ekosistem telah dirilis dan diselaraskan. Sekarang saatnya bagi pionir untuk bergabung dan membangun menuju dua tujuan Enclosed Mainnet yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama,
migrasi jaringan KYC dan mainnet, dan yang kedua, penciptaan utilitas dan pembangunan ekosistem. Pembaruan produk atau teknologi ini mirip dengan pengumuman Payday, dimaksudkan untuk menginformasikan upaya yang dilakukan dan menginspirasi para pionir untuk mengambil tindakan bersama menuju sasaran ini. Kami berharap dengan memahami kemajuan pengembangan produk ekosistem kami dan alat baru yang tersedia, para pionir akan termotivasi untuk melakukan upaya desentralisasi yang lebih beragam untuk berkontribusi pada Pi Network dan membantunya mencapai tujuan enclosed mainnet dengan lebih cepat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tindakan nyata yang dapat Anda lakukan demi membantu Pi Network secara keseluruhan, baca selengkapnya pada pengumuman Payday. Catatan penutup dari saya. Seperti saya sudah jelaskan di awal, saya kira sebagian besar pionir global belum memiliki kesempatan untuk mengikuti KYC, termasuk saya sendiri. Akan tetapi, mari percaya bahwa selain aplikasi KYC masih belum sempurna atau masih dalam tahap penyempurnaan, termasuk bagi para pionir yang menyertakan anak di bawah umur. Saya kira core team memang sengaja mengacak proses KYC ini sambil mengamati siapa saja pionir yang melanggar aturan, tidak memperjualbelikan koin Pi mereka. Semuanya akan dicatat di dalam blockchain. Jadi sekali lagi saya ingatkan Anda, para pionir, jangan tergiur kepada penawaran yang agak menggiurkan demi keuntungan sesaat. Simpan dan jaga baik-baik koin Anda. Mari yakini bahwa koin Pi akan sangat mahal dan langka seperti yang sudah saya jelaskan pada 3 seri video tutorial berjudul Koin Pi Mahal dan Langka. Saya jelaskan lengkap di sana. Jadi, bagi kita yang belum KYC, mari bersabar dan tetap mencoba KYC melalui Pi Browser lalu tap pada kyc.pi. Siapa tahu saja kita beruntung, tetapi tetap yakin dan percaya tak satu pun pionir akan ditinggal oleh core team. Bahwa sampai sekarang kita masih disarankan untuk merekrut calon pionir, ya ayo mari kita lakukan. Toh, pionir baru itu nantinya hanya boleh mengajukan KYC setelah menambang selama 30 sesi penambangan juga kan? Dan sampai kapan kita merekrut calon pionir baru? Yang pasti sampai cadangan koin Pi habis atau mining rate menjadi 0. Lihat saja mining rate kita menurun terus pada tanggal 1 setiap bulannya. Jumlah koin Pi yang bisa kita tambang dengan gratis itu adalah terbatas. Dari 100 miliar koin Pi, komposisinya adalah 80 berbanding 20. Artinya 80% dicadangkan kepada komunitas. Ingat ya, komunitas, bukan pionir. Dan 20% jatahnya core team. Kemudian 80% pasokan komunitas dibagi menjadi, nah ini dia, 65% dialokasikan bagi para pionir. 10% dicadangkan untuk mendukung organisasi, komunitas, dan pembangunan ekosistem. Dan 5% dicadangkan untuk kumpulan likuiditas, antara lain untuk beasiswa dan lain-lain. Lihat penjelasan selengkapnya pada video tutorial berjudul Koin Pi Network Sisa Sedikit. Jadi jelas sudah bahwa jatah kita para pionir hanya terbatas 65 miliar koin saja, dan hingga sekarang sudah tercatat sekitar 45 juta pionir dunia menambangnya dengan gratis, dan akan ditambang terus sampai habis. So, keep mining pioneer. Bye.